Oke guys, pada kesempatan kali ini materi kita adalah memodifikasi atau servis LCD. Nah, di sini yang paling rawan atau paling jarang orang bisa itu servis LCD. Jadi LCD ini tuh kalau untuk digital ini ada intinya itu ada Polaris. Polaris itu semacam kertas semika yang bisa bernilai plus atau minus kayak gitu. Oke, seperti apa kinerja atau mekanisme dari LCD-nya ini langsung kita bongkar saja. Tapi ngomong-ngomong, mana tadi Yanuku? Sebentar saya cari delay dulu guys ya. Delayku mana tadi? Oh ini guys, ketemu delayku, ini udah ketemu. Langsung kita bongkar saja. Satset seperti ini. Ingat cara membongkar jam tangan ini, saya tekankan itu sambil menekan backcase atau tutup jam tangan belakang ini. Nah seperti ini. Kita lihat dulu apakah jam ini masih hidup atau mati. Kita cek dulu. Di sini nanti kita akan belajar teori itu bisa memodifikasi LCD. Pada tingkatan awal di sini yang saya akan ajarkan adalah memodifikasi LCD negatif menjadi positif dan sebaliknya. Atau sebaliknya. Atau nanti pada tingkatan seriusnya, tingkatan 3 adalah memodifikasi itu LCD ini secara total dengan memberikan variasi-variasi sehingga jam tangan kita itu tampil beda atau kita bisa membuat jam tangan sendiri. Nah gitu. Oke, kita cek dulu. Apakah jam tangan ini masih hidup? Ini 25 ya udah, ini 16 tak sesuai 16 saja. Ingat, untuk kalau misalkan untuk merubah perumahan jam tangan ini, merubah perumahan baterai ini sudah saya ajarkan. Teman-teman bisa melihat konten saya sebelumnya tentunya di playlist atau daftar putar cara servis jam tangan gitu guys. Oke, ini hidup. Di sini hidup. Cuma angkanya ada yang putus. Cara memperbaiki angka yang putus bagaimana? Kayak gini kan ada yang putus satu garis ini. Cara memperbaikinya bagaimana? Sudah saya terangkan, saya sudah ajarkan di konten saya sebelumnya. Jadi semua konten ini itu saling berkaitan, saling ada sambungan-sambungan terus. Jadi teman-teman tidak bisa skip atau hanya menonton satu kali saja. Gitu. Untuk lebih pahamnya gitu. Tapi kalau nggak mau paham ya nggak usah ditonton gitu aja. Saya nggak apa-apa kok gitu. Oke, langsung kita bongkar saja mekanisme LCD ini guys. Ini berarti bernilai negatif. Karena apa? Karena background atau sisi belakang ini menunjukkan warna gelap dan angka menunjukkan warna putih. Itu berarti nilainya adalah nilai negatif. Kalau sebaliknya, yang background atau layar belakang ini putih dan angka ini menunjukkan angka hitam, berarti nilainya dari polarisnya adalah nilai positif. Seperti itu. Langsung kita bongkar mesinnya ini saja. Kita bongkar saja guys. Nah, kita bongkar. Di sini mekanismenya sama, dia menggunakan papan PCB atau yang tersambung langsung dengan IC. Jadi seperti ini, kita langsung bongkar saja ini.
Di sini saya tidak mengajarkan cara setting jam tangan atau atur jam tangan, belum ya guys ya. Karena itu sebenarnya hal yang sangat mudah. Itu nanti kita pelajari di session-session berikutnya. Jadi cara nyervisnya itu atau settingnya itu berbeda-beda, meskipun mekanisme dari jam tangan itu sama, tapi settingnya berbeda-beda. Tapi itu lebih mudah guys, itu nggak usah dibahas nanti lah. Ini sudah saya ajarkan di konten-konten saya sebelumnya ya guys ya, dari ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, sudah terangkan. Teman-teman bisa buka satu persatu konten saya gitu biar lebih enak. Nah, di sini untuk merubah LCD ini menjadi dari nilai negatif menjadi positif itu adalah dengan mengambil polarisnya seperti ini. Ini ada polaris seperti ini atau film lah. Kalau anak-anak zaman dulu, zaman anak-anak 90-an tuh bilangnya tuh film kayak gitu tuh. Pada itu ada mainan saya waktu sekolah itu. Waktu sekolah SD itu ada yang jual mainan kayak gini. Itu dinamakan film. Oke, ini kalau tak buka paksa begini dia akan lecet LCD-nya. Jadi kita perlu membongkar total LCD berikut. Jadi bagaimana caranya? Oke, caranya ini hati-hati banget karena ini perangkat kerasnya ini tuh sangat lunak, sangat rawan untuk patah gitu. Jadi kita bongkar ini dengan menarik lubang pada atas LCD ini. Set, kita coba. Nah, gitu kita tarik. Aduh, itu ada yang jatuh guys. Ini jangan sampai ada yang hilang, komponen kecil-kecil ini jangan sampai ada yang hilang. Ini belum seberapa, nanti ada mesin itu yang komponennya itu sangat kecil-kecil banget gitu, super kecil-kecil. Nah, seperti ini. Oke, ini kita biarkan atau kita bisa lepas juga gak apa-apa. Nah, seperti ini kita lepas. Jadi di sini ada polaris, di LCD ini ada polaris itu yang mempengaruhi nilai dari LCD itu menjadi minus atau plus itu sendiri. Kita tak cari, teman-teman bisa cari peso atau PMS, tapi takut kalau kena tangan soalnya tajam. Kita menggunakan ini yang paling tipis gitu, yang paling tipis saja biar rapi. Tapi kalau bisa jangan PMS, kalau kena tangan itu malah takutnya malah berdarah nanti. Jadi kita menggunakan ini saja, nggak perlu tajam-tajam lah, tapi nanti resikonya ya ini ada kerusakan pada polarisnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, teman-teman wajib hati-hati karena apa? Kalau misalkan teman-teman salah nekan dikit, soalnya LCD ini itu bisa retak, dan kalau sudah retak itu ya gimana ya, digunakan jelek, ya digunakan ya percuma gitu. Kita nyervis itu percuma gitu. Jadi seperti ini, pelan-pelan menggunakan perasaan. Pada tingkatan servis LCD ini sudah termasuk tingkatan yang rumit. Kalau orang elektronik bilang itu tingkatan yang rumit. Biasanya orang-orang itu nggak mau pusing. Kalau misalkan di televisi itu biasanya orang-orang itu langsung ganti LCD. Padahal enggak, mekanismenya sama dengan LCD TV atau LCD lainnya, tuh mekanismenya itu sama. Kita bisa mengganti polarisnya saja. Nah, seperti ini guys. Jadi yang menunjukkan jam tangan itu bisa bernilai minus atau plus pada LCD itu menggunakan LCD atau polaris seperti ini, mika, seperti kertas mika ya, ini seperti kertas mika. Jadi kalau misalkan nilainya tak putar 90 derajat, nanti warnanya bisa merah atau bisa biru dan lain-lain. Itu tergantung potongan dari mika atau polaris ini, mika polaris ini gitulah, kita menyebutnya seperti itu. Oke, untuk tataran ini kita bisa bahas nanti pada mekanisme mesin. Ini cuma pengenalan saja dulu, pengenalan dulu. Jadi saya pasang kembali seperti ini. Ini adalah komponen LCD itu sendiri. Saya pasang kembali guys ya. Oke,
Oke, ini salah atau tidak, kita ikutin angka ini saja. Ini yang menghadap ke atas dan ini ada lubang, berarti kayak gini gitu. Atau kita bisa sesuaikan seperti ini. Kita coba dulu ya, soalnya di sini ada kowakan seperti ini dan itu yang agak gimana ya, yang ada putih-putihnya ini gitu. Nah gitu, kita bisa sesuaikan seperti ini. Kalau pemasangannya salah bagaimana? Salah ya tidak bisa gitu, kita harus membongkarnya lagi. Tapi kita tes dulu seperti ini guys ya, kita bisa tes. Ini kita masukkan, cara masukkan ini adalah yang bawah dulu atau yang atas, yang bawah dulu, karena yang bawah nggak bisa ditarik, yang bisa ditarik atas. Nah kalau sudah di sini baru atasnya ditarik, tapi pelan-pelan karena ini sangat gimana ya, mudah patah gitu guys. Nah gitu, seperti ini. Kita kembalikan lagi kepada setelan pabrik. Nah kita kembalikan lagi. Situasinya seperti ini. Kita cari satunya tadi yang lepas. Oh ini. Kita cari seperti ini. Kita kembali, kita rakit kembali mesinnya seperti berikut guys. Salah apakah seperti ini? Oh ya seperti ini berarti. Oke, ada yang jatuh. Ini sudah benar, cuma bautnya itu oke, udah benar semua. Kita pasang lagi. Oh ya ini ada yang lupa guys, pantas agak ada yang kurang gitu aku. Tombolnya belum kepasang guys. Ingat tombol ini bisa di atas atau di bawahnya itu bisa, cuma rata-rata pada jam tangan ini itu tombolnya lebih dulu. Tapi kalau ini mekanismenya itu bisa di atasnya IC atau di bawahnya IC. Karena apa? Pada IC ini itu tertera kayak gini, itu tertera pengaturan kayak gini guys. Nah ini putih semua soalnya, jadi taruh di atas bisa, taruh di bawah bisa. Cuma saya di sini mengikuti rakitan dari pabriknya saja gitu. Mengikuti aturan atau rakitan dari pabriknya. Kita lihat ini salah atau benar. Kalau tak buat ke sini tuh, oh ya di sini ini di bawah karena di sini ada perumahannya ini. Kalau tak buat, tak balik kayak gini, misalkan tak balik bisa juga sih. Oh ya di sini ada perumahannya juga. Tapi kita ikutin saja karena saya nggak tahu juga ini benar atau salah. Tulisan ini menghadap ke atas, jam tangan ini menghadap ke atas, saya ikutin. Tadi yang saya balik adalah di LCD nya ini saya balik, memang sengaja tak balik. Tapi kayaknya tuh nggak ngaruh, tapi kalau ngaruh ya kita kembalikan lagi gitu. Oke, setelah itu kita bisa pasang bodi mesin ini. Kita pasang seperti ini guys.
Nah seperti ini. Saya pasang satu saja sebagai penguat, lalu seterusnya saya pasang pada tombol-tombolnya lebih dulu. Ini biar tombolnya kencang ya gitu. Saya pasang lagi ini. Satu persatu guys ya, biar paham. Di sini saya tidak akan menyempatkan durasi videonya karena apa, kita butuh ketelatenan gitu saja, teliti satu persatu. Kalau cepat videonya kayak gitu ya nanti malah pemahamannya kurang. Jadi saya pada ini tanpa edit, jadi untuk konten service ini tanpa edit, jadi langsung apa adanya. Kalau misalkan pergerakannya saya cepatkan bisa, cuma nanti malah kebingungan yang mempelajari karena ada tips-tips yang biasanya aku ngomong ini sambil jeplak kayak gini. Nah seperti ini guys. Di sini jam tangan sudah hidup sebenarnya, cuma kita tidak bisa melihatnya. Loh kok nggak bisa melihatnya bagaimana gitu? Karena apa tadi? Kita sudah melepas polaris dari LCD itu sendiri. Jadi kalau misalkan kayak gini, nah di sini kelihatan kan angkanya sudah terlihat. Kalau tak lepas misalkan ini angkanya terlihat. Kalau misalkan tak lepas polarisnya nggak kelihatan. Kalau tak balik polarisnya, nah seperti ini, itu berarti ini tuh sudah kelihatan angkanya. Nah itu dari misalkan kalau kayak gini tuh bernilai negatif tadi ya, warnanya angkanya putih, backgroundnya hitam seperti ini, angkanya putih, itu nilainya negatif. Kalau tak balik seperti ini itu jadi nilai positif, jadi angkanya hitam, pinggirnya ini bersih. Oke, terus kalau misalkan tak putar kayak gini, nah kayak gini, ini tadi antara warnanya pink ya, pink pada LCD itu akan berubah warna menjadi pink. Jadi pink ini adalah perpaduan warna putih atau transparan dari gelap menuju transparan. Kalau tak balik gini, misalkan jadi negatif juga, tak balik gini warnanya jadi ke ungu-unguan. Oke, untuk perubahan warna atau pemotongan polaris kita bisa pelajari di edisi berikutnya. Cuma kita pelajari tadi negatif ke positif, ini negatif dan ini positif. Namun di sini tuh ada kesalahan pemasangan dari tadi LCD yang saya balik belakangnya tadi itu ada kesalahan. Nah seperti ini ada kesalahan di bawahnya. Jadi apakah kita perlu membongkar mesin atau bodi mesinnya secara detail, secara keseluruhan seperti tadi? Nggak usah. Berarti kita langsung bongkar pada intinya saja di LCD nya ini, itu nggak usah dibongkar semua karena tadi ada kesalahan kan. Oke, karena kalau bisa sih kalau misalkan tak bongkar langsung LCD nya bisa, cuma itu beresiko karena apa, nanti di LCD nya itu bisa retak. Jadi kita meminimkan resiko saja, kita bongkar semuanya gitu. Tapi pada jenis-jenis yang lain itu kita bisa coba apakah bisa dan tidaknya, itu kita bisa rasakan misalkan gitu.
Kalau misalkan bisa nggak usah membongkar mesin ya langsung cabut saja. Kalau misalkan takut ada keretakan pada LCD ya kita bongkar lagi seperti ini. Nah gitu. Di sini kesalahannya tadi di mana sudah jelas kesalahannya. Saya membalik ini guys ya. Ini seharusnya tulisan ini ke atas, dia menuju di atas. Cuma ini tulisan ini ke bawah. Jadi saya salah perkiraannya di situ. Saya salah memperkirakan. Nah seperti ini. Yang salahnya tadi saya ini guys ya. Ini karena saya mengikuti perumahan ini tidak mengikuti tulisannya di atas, berarti ya LC-nya ke atas menghadapnya. Mungkin seperti ini guys. Nah seperti ini. Jadi tadi ada kekeliruan sedikit. Nah di sini ada kekeliruan sedikit. Oke, jadi mekanismenya tadi seperti apa? Berarti tulisan ini harus menghadap ke atas sesuai LCD ini. Kalau kok masih salah teorinya, kita bisa balik lagi IC atau papan PCB gitu. Kalau masih salah teorinya loh gitu. Kalau enggak ya enggak, tapi kayaknya enggak gitu. Oke, kita pasang lagi LCD-nya. Ini sebentar ada luka dikit. Ada yang luka dikit ini. Apakah lukanya ini mempengaruhi LCD atau tidak? Ini ada luka sedikit, sebenarnya mempengaruhi, tapi karena masih ada masih ada itu sambungannya atau arus yang bisa disambungkan, jadi nggak terlalu beresiko. Oke, tadi LCD-nya yang salah atau aku yang salah pasang LCD. Ini ya, kita senterkan dulu. Ini saya juga nggak tahu benar atau salah, cuma sama di sini ada tanda pentol dan di sini ada kowakan dikit, saya menyesuaikannya di situ. Nah, kita pasang kembali. Kita pasang kembali. Baru kita rakit mesinnya lagi gitu guys. Kita rakit mesinnya lagi seperti ini. Ini rakitannya adalah mengikuti tulisan, itu menghadap ke atas semua. Tapi untuk LCD tadi saya nggak tahu apakah benar dan tidaknya. Kita rakit, coba kita rakit lagi. Kita rakit kembali mesinnya itu. Seperti ini. Salah, jadi seperti ini. Mengikuti perumahan per juga salah. Kalau nggak mengikuti benar perumahan per, teman-teman bisa mengikuti perumahan tombolnya ini gitu. Oke, saya pasang dulu seperti ini guys. Kita pasang dulu. Oke, kita bisa mengetes dulu, nggak perlu masang semuanya, bisa kiri kanan dulu, kita tes saja dulu apakah kebalik atau tidak pemasangan dari LCD itu. Kita pastikan dulu, kalau sudah kita baru rapatkan semua. Ini batas pemasangan asal-asalan. Waduh, malah gak mau hidup. Ada kesalahan lagi guys, aku lupa guys, lupa masang ininya. Pantas gak mau hidup gitu, salah lagi. Nah, jadi kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan ini guys gitu.
kok nggak hidup, ada yang salah, aku ya ada yang nggak kepasang soalnya gitu. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan ini guys. Nah, ininya nggak kepasang tadi, pantas nggak mau hidup gitu. Kita pasang lagi. Lupa tadi guys, lupa. Teman-teman tuh kalau misalkan ada yang lupa, ada komponen nggak pasang tuh biasanya nggak hidup mesinnya gitu. Jadi bagaimana cara masanya, tak ini ataskan semua ya. Jadi kita mengikuti tulisan ini menghadap ke atas semua. Oke, kita pasang 2 baut dulu. Lalu bisa pasang baterainya kembali. Apakah ini mau hidup lagi atau tidak? Oke, ini mau hidup, tapi angkanya apakah sama atau beda? Kita coba cari dulu. Masih ada kesalahan ini guys. Ini ada masih ada kesalahan. Kayaknya itu di tanggalnya menghadap ke atas. Kesalahannya di mana? Apakah saya salah memasang LCD-nya gitu? Sebentar kita cek dulu kesalahannya. Ini masih kebalik juga ini guys. Kita pelajari dulu guys. Kita pelajari dulu. Oke, saya lepas dulu kaca LCD-nya ini. Tadi mana ini? Oh, ini. Menggunakan pinset. Kalau ini saya paksa tentu saja akan patah, jadi saya bongkar semuanya lagi. Ini masih ada kesalahan. Coba kita lepas, kita balik dulu ininya. Apa itu? Nah, ininya, ini PCB-nya ini. Kita balik seperti ini, apakah benar atau salah? Nah gitu, kita gak usah pasang baut. Seperti ini, kita pasang baterainya langsung. Kita bisa coba ini guys, kita bisa coba. Kita balik papan PCB-nya.
hidup gak guys? Kayaknya nggak hidup ini guys, malah nggak hidup. Ini hidup. Ini hidup namun posisinya kebalik seperti ini. Gini, ke posisinya kebalik tapi hidup. Berarti ini masih ada kesalahan guys, kesalahan lagi, masih ada kesalahan. Kita buka dulu lagi semuanya. Kita cek di mana yang kebalik ini, mungkinkah LCD-nya itu juga kebalik. Oke, mungkin LCD-nya juga kebalik. Kita rubah lagi posisi layar LCD-nya sendiri. Gini. Ini dari koakan ini tak balik ke sini berarti ya. Kita pasang kembali. Kita pasang ini. Nanti ini kesalahan-kesalahan ini saya tidak akan skip, tidak akan, tetap saya tampilkan. Karena apa? Karena kita akan belajar dari kesalahan ini gitu. Jadi mungkin durasinya agak lama ini guys ya. Lalu kita pastikan, coba ini saya balik lagi sini, perumahannya ke atas ini. Berarti saya sudah balik LCD-nya. Kita gak usah pasang tombol-tombolnya dulu, kita pasang ininya dulu, perumahan ini. Oh ya, ini di sini ya. Kayaknya ini benar. Kalau nggak benar berarti salah gitu. Kita lihat menggunakan LCD ini apakah benar. Oke, berarti pemasangannya benar guys. Nah, sudah benar seperti ini guys ya. Nah, sudah benar. Ini posisinya sudah benar. Cuma di sini ada angka yang putus. Bagaimana cara memperbaikinya? Karena durasinya sudah panjang. Nanti coba-coba. Kalau misalkan nggak bisa ya, kita akan ajarkan pada pertemuan berikutnya. Cuma ini kita coba dulu pasang ini dulu karena ini sudah benar posisinya guys ya. Jadi kesalahannya tadi itu di mana ya? Di mana? Di sini. Bisa di IC atau di LCD-nya. Tadi kita bisa bolak-balik seperti saya itu sudah. Gimana cara menerangkannya ya? Ya gak usah diterangkan lah. Di videonya kan juga sudah ada gitu. Bisa dilihat tapi gak bisa diterangkan gitu. Saya susah ngomongnya. Gitu. Nah, saya pasang dulu tombol-tombolnya ini. Kalau misalkan tak balik ini kalau misalkan posisinya kebalik kayak gini, kita tes dulu, kita coba sekali lagi. Kalau misalkan posisinya tak balik seperti ini, apakah bisa gitu. Jadi ini yang saya balik adalah posisi PCB atau IC dari jam tangan ini. Kita coba lagi.
kita tes dulu apakah ini sama seperti tadi atau tidak. Dan nggak bisa guys, posisinya juga kebalik, angkanya kebalik, angkanya nggak, posisi angkanya nggak kebalik tapi tulisannya yang kebalik gitu. Jadi kita nggak bisa membalik atau memasang secara asal-asalan guys. Oke, kita pelajari lagi, kita terangkan lagi. Untuk memasang ini LCD ini itu sudah benar, dari ini saya mengikuti arah angka ini ke atas karena patokannya adalah bahwa yang berlubang ini adalah atas gitu. Lalu di sini saya pasang juga ini pada LCD-nya juga, ini pada LCD-nya yang ada munirnya dikit itu sesuaikan bukan di perumahan ini ya, tapi di sini, malah di sini gitu. Tapi setiap jam mungkin bisa beda-beda cara pemasangannya, jadi kita sesuaikan saja, kita bisa cari seperti tadi. Nah, seperti ini. Tombolnya yang satu mana? Seperti ini guys. Nah, seperti ini kita pasang lagi, kita rakit lagi guys. Ini tadi ya, ini berarti ke atas, tulisannya juga ikut ke atas gitu. Menghadap ke atas semua, ini berarti tulisannya apa itu menghadap ke atas semua. Cuma tadi ya kesalahannya adalah di pemasangan LCD-nya tadi gitu, sehingga angkanya bisa terbalik gimana gitu. Oke, kali ini udah mantep guys ya, udah mantep ya. Gini kita coba sekali lagi, kita pasang kiri kanan dulu. Seperti ini. Oke, kita bisa lihat dulu. Oke, benar. Ini saya rasa sudah benar ini guys ya. Kita tinggal mengencangkan saja ininya guys. Kita bisa merapatkan saja baut-bautnya ini supaya terlihat jelas, makin jelas. Satu lagi bautnya itu di mana guys, ini guys? Kok hilang satu guys ya? Bautnya ini ada yang hilang satu guys. Oh, pantas ini tadi ada yang patah-patah pada bautnya, pada angkanya, mungkin karena ada satu mur atau baut itu yang tidak terpasang. Kemungkinan kesalahannya itu di situ, kemungkinan ya, gitu. Jadi di sini ada yang baut yang tidak terpasang. Nah, untuk membersihkan Polaris ini sendiri, karena di sini ada bekas lem tadi, bekas lem, kita bisa melumurinya dengan minyak seperti apa ya, bahan bakar BBM, maksud saya bahan bakar motor, atau petralit juga bisa, atau solar juga bisa, untuk membersihkan lem yang bekas menempel di LCD tadi.
Oke, langsung kita pasang seperti ini. Jadi di sini ada satu baut yang hilang, dimana di sini. Nah gitu. Jadi ini mungkin mempengaruhi kinerja angka ini sendiri. Kalau nggak gitu nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya, karena apa ya? Karena di sini kita sudah sangat panjang durasinya gitu guys. Oke, langsung saya pasang seperti ini, saya pasang. Saya pasang di sini set gitu. Ini ada plastik copot abang, mungkin terlihat di situ. Oke, ini polarisnya yang karena belum saya lem tadi polarisnya, jadi ini masih adanya, dan juga belum saya bersihkan pada polaris ini. Oke, untuk pemasangan ini sudah nggak perlu dipasang lah, karena sudah apa itu sudah tahu lah di konten-konten saya sebelumnya bagaimana cara memasangnya. Oke, di sini saja dulu. Nah, ini udah bisa karena ini juga masih banyak lemnya, belum saya bersihkan karena nggak ada alat pembersihnya. Di sini sudah terlihat ya, bisa teman-teman bisa lihat. Asik. Kita lihat dulu, asik. Sebentar ini Nah seperti ini. Ini sudah terlihat karena di sini saya belum bersihkan juga polarisnya karena masih banyak lem yang menempel. Stopwatch, alarm, dan ini pukul, ini hari, ini tanggal. Saya kembalikan lagi. Untuk lampunya sendiri, ini lampu. Oke, kita bisa lihat coba teman-teman di sini. Nah ini nyala hijau ya gitu. Oke, seperti itu. Untuk servis lampu sudah saya terangkan, tapi besok kita akan pelajari lagi lebih detail. Sementara segini saja, ini sudah hidup. Jadi dari LCD yang tadinya bernilai negatif seperti ini, nah seperti ini, hitam tulisannya putih, menjadi positif seperti ini, tulisannya hitam, backgroundnya putih. Nah seperti itu, jam tangan sudah jadi.